Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Dr. Sal Primayuda, SSI, MSI. Yang saya hormati Ketua Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Dr. Sirpriadi, SSI, MSI. Yang saya hormati Koordinator Program Studi S1 Biologi, Ibu Fatimah Tuzahra, SSI, MSc. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah umum, Bapak Dr. Nurmansyah, SPD, MPD, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan juga rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga sampai saat ini kita bisa bersama-sama untuk membahas suatu topik yang penting tentang perkembangan biologi di Indonesia, tentang solusi ramah lingkungan dengan tumbler dan juga tote bag. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Deborah Lintang Niusi dari Program Studi S1 Biologi dengan NPM F1D024049. Sebelum kita masuk ke pembahasan topik ini, saya punya satu pantun penyemangat buat kita semua. Ke pasar beli ikan gurami, sekalian beli buah delima. Mari kita simak dengan sesama supaya ilmu tidak hilang begitu saja. Mari guys, kita simak ya. Perkembangan biologi di Indonesia tentang solusi ramah lingkungan dengan tumbler dan tote bag. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya limbah plastik merupakan suatu ancaman terbesar terhadap lingkungan kita, di mana di Indonesia menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, limbah plastik menduduki peringkat kedua dengan sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari jumlah total produksi sampah yang ada. Oleh karena itu, limbah plastik menjadi suatu ancaman terbesar buat lingkungan kita karena sulit untuk terurai dan juga menjadi suatu ancaman untuk ekosistem kita. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana perkembangan biologi berkontribusi dalam solusi ramah lingkungan. Tujuan yang kedua yaitu menyoroti pentingnya penggunaan tumbler dan juga tote bag dalam langkah yang sederhana tetapi efektif. Perkembangan biologi dalam konservasi lingkungan. Dalam dunia biologi, inovasi sudah sangat banyak dikembangkan untuk mengatasi permasalahan limbah plastik yang ada. Seperti menurut Geyer 2017, bahwasannya biologi lingkungan itu lebih berfokus pada dampak polusi dan juga strategi mitigasi. Yang kedua, penemuan mikroorganisme pemakan plastik seperti Ideonella sakainesis yang dapat membantu mendekomposisi plastik PET secara alami. Yang ketiga, bioplastik berbasis pati atau alga dikembangkan sebagai alternatif material plastik konvensional. Dampak limbah plastik terhadap ekosistem menurut Smith 2018, yang pertama pada lautan dan juga sungai, di mana plastik menyumbang 60-80% dari sampah laut dan juga mengancam kehidupan biota laut. Yang kedua yaitu pada tanah dan pertanian, di mana mikroplastik itu dapat menyebabkan gangguan kesuburan tanah dan juga mencemari sumber air tanah. Yang ketiga yaitu pada kesehatan manusia, akumulasi mikroplastik dalam rantai makanan berpotensi dalam menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Alternatif ramah lingkungan dengan menggunakan tumbler dan juga tote bag. Keunggulan menggunakan tumbler yang pertama yaitu dapat mengurangi konsumsi penggunaan botol plastik sekali pakai. Yang kedua, tumbler itu bisa digunakan dalam jangka panjang. Lalu keunggulan tote bag yang pertama yaitu mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai yang berbasis menjadi limbah plastik. Yang kedua yaitu tote bag dengan berbahan dasar kain atau anyaman alami dapat menjadi solusi lebih ramah lingkungan. Implementasi dan tantangan upaya yang telah dilakukan, yang pertama yaitu kampanye pengurangan plastik di berbagai kota. Yang kedua yaitu larangan penggunaan kantong plastik di berbagai daerah. Tantangan yang dihadapi, yang pertama masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi plastik ataupun limbah plastik. Yang kedua, harga produk ramah lingkungan seperti tumbler dan juga tote bag itu lebih mahal daripada plastik sekali pakai. Sebagai kesimpulan, limbah plastik memberikan dampak buruk bagi kesehatan maupun lingkungan. Seperti yang kita bahas tadi, ilmu biologi telah memberikan solusi
yaitu seperti bioplastik dan juga mikroorganisme pemakan plastik. Oleh karena itu, ada langkah kecil yang bisa kita lakukan seperti menggunakan tumbler dan juga tote bag yang ramah lingkungan, bisa mengurangi produksi sampah plastik sekali pakai. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran kita tentang pentingnya menjaga lingkungan supaya lingkungan kita lebih hijau. Sebelum saya benar-benar tutup pembahasan kita kali ini, saya masih punya satu pantun lagi buat kita semua. Ke pasar beli kain batik, tak lupa mampir ke warung makan. Mari kita kurangi sampah plastik agar bumi tetap bertahan. Sekian pembahasan kali ini, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat kita semua.